Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Eko Bagus Wibowo. Di sini saya akan menjadi Satgas COVID-19 untuk memenuhi tugas UAS presentasi multimedia. Selanjutnya, analisis situasi tentang vaksin COVID-19. Patuhi protokol kesehatan. Satgas COVID-19. Di tengah kecemasan karena melonjaknya kasus harian terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia pada bulan ke-9 pandemi, kehadiran 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 siap disuntik dari Cina. Hahat lalu seperti seberkas cahaya di tengah langit gelap gulita. Saat kebijakan pengendalian COVID-19 tidak efektif mencegah penularan baru sehingga kasus positif mencapai lebih dari 580.000. Kasus dan angka kematian terus naik. Harapan kini tertumpu pada vaksin yang diharapkan mampu mendorong tubuh menciptakan antibodi sehingga dapat melawan saat diserang virus. Kemudian, walau sudah sampai di Indonesia, vaksin ini sebenarnya belum selesai pada uji tahap 3 atau tahap akhir sebelum diproduksi massal. Penggunaan vaksin COVID-19 saat ini baik di Cina maupun di Indonesia dalam waktu dekat baru pada tahap pemakaian dengan izin darurat saja untuk kelompok berisiko tinggi seperti petugas kesehatan, seperti contohnya dokter, perawat, dan lain-lain. Selanjutnya, jika kelak vaksinasi massal dilakukan, apakah COVID-19 ini akan segera hilang dari masyarakat Indonesia? Apakah vaksin ini yang akan digunakan ini benar-benar aman? Apakah vaksin akan efektif melawan virus ini? Apakah pemberian satu kali vaksinasi akan cukup memadai? Selanjutnya, let's stay at home. Dua studi terakhir menunjukkan antibodi terhadap COVID-19 hanya bertahan 3-4 bulan saja pada orang-orang yang sudah sembuh dari penyakit COVID-19 ini. Karena itu terjadi beberapa reinfeksi, yaitu orang-orang yang sudah sembuh tetapi kena terinfeksi lagi. Kemudian sejarah vaksinasi menunjukkan ada jenis vaksin yang hanya butuh diberikan sekali untuk seumur hidup. Ada yang perlu setiap 10 tahun, ada juga yang setiap tahun. Kemudian Satgas objektif dan tujuan. Vaksin COVID-19 sudah ada di Indonesia, tetapi banyak pihak masih belum berani untuk disuntik vaksin karena takut dengan dampaknya. Tujuan menjelaskan tentang vaksin COVID-19 yang sudah berada di Indonesia dan kegunaannya. Target audiens seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian hal yang wajib kalian lakukan sebagai masyarakat Indonesia harus mematuhi protokol kesehatan. Pertama, jaga kondisi, jaga imun, jaga jarak, pakai masker, pakai hand sanitizer. Key message, pesan yang harus disampaikan adalah masyarakat Indonesia harus sabar menunggu validnya vaksin ini. Jadi jangan terburu-buru digunakan, harus dites terlebih dahulu apakah vaksinnya sudah valid atau belum. Jika terlalu terburu-buru, takutnya vaksin tersebut mempunyai dampak yang buruk bagi tubuh kita. Dan untuk masyarakat Indonesia harus sabar. Gejala COVID: panas, batuk, sesak nafas, dan pusing, pilek. Yang harus dilakukan untuk mencegah virus ini berkembang biak harus disemprot oleh cairan disinfektan yang harus dilakukan di beberapa daerah yang terpapar COVID-19 ini. Selanjutnya, mencuci tangan yang bersih. Kita sekarang diajarkan untuk selalu menjaga kebersihan selama pandemi ini. Kita harus selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan harus wajib. Ketika kita pulang dari tempat kerja, pulang dari manapun itu harus cuci tangan, wajib. Pada COVID kreatif strategis. Jadi harus mengamati beberapa media yang menyebarkan berita yang kurang benar mengenai vaksin dan COVID-19. Harus siaga terus dan segera meluruskan berita-berita yang salah mengenai vaksin dan COVID-19 ini. Dari berbagai media sosial yang penyebarannya sangat cepat, bisa dari Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan yang lainnya, sosial media yang lainnya. Dan dari Satgas COVID-19 harus memberikan informasi seputar COVID-19 dengan cepat dan akurat. Intinya sebagai Satgas COVID-19 harus bisa brainstorming dan selalu berinovasi memberikan informasi penting mengenai COVID-19. Mungkin bisa dilihat dari beberapa cara yang sudah dilakukan, harus bisa menargetkan impact-nya. Satgas. Kemudian di sini menjelaskan kecepatan melonjaknya masyarakat yang terpapar COVID-19 dari awal pandemi sampai sekarang ini hampir setahun, cukup banyak sekali pelonjakannya dan korbannya.
Kemudian media plan, advertising plan. Di dalam Satgas COVID-19 kalian harus mempunyai planning plan. Seperti dalam menyampaikan sebuah informasi penting mengenai COVID-19 dan vaksinnya melalui media sosial. Karena di dalam sosial media informasi sangat cepat menyebar. Makanya dalam mengiklankan seputar vaksin dan COVID-19 harus berhati-hati. Kemudian media plan. Objektif. Di dalam suatu perancangan harus ada gambaran hal yang tengah terjadi, biar nantinya ada perubahan yang menjadi tujuan utama. Seperti saat ini banyak yang masih belum menggunakan masker dan belum mematuhi protokol kesehatan. Harus segera mematuhi protokol kesehatan agar tahu impactnya seperti apa untuk memutus rantai COVID-19 ini. Ketiga, strategis. Jadi sebagai Satgas COVID-19 harus mempunyai strategi yang jitu untuk melawan pandemi ini. Karena hampir 1 tahun pandemi ini melanda dunia, awalnya dari Wuhan sampai kemana-mana. Dan di sini sebagai Satuan Tugas COVID-19 harus bisa melawan pandemi, apalagi vaksin sudah sampai di Indonesia. Jadi strategi selanjutnya bisa menyebarkan vaksin ini ke seluruh Indonesia, tetapi harus ada uji coba terlebih dahulu biar aman guys vaksinnya. Kemudian eksekutif. Di dalam eksekusi harus benar-benar berjalan semaksimal mungkin. Dari beberapa strategi yang sudah direncanakan harus benar-benar maksimal. Terima kasih, itu penjelasan dari media plan dari COVID-19 ini dan vaksin ini. Semoga kembali normal lagi dan semoga bumi lekas sehat lagi. Jika saya mengucapkan kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.